فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 152. Qala Syekhuna As-Suraihi hafizahullah taala. Ini sudah belum? As-salis sampai ini yang bawah. Fa fi i'rabil laqabi fi hadhil halat wajhan. Maka di dalam mengi'rab laqab dalam situasi seperti tadi ada dua bentuk. Al-awwal itba'uhu lil isim, yaitu dia dianggap sebagai mutabi' lil isim. Sebagai apa? Badal, ya. Badalu kullin min kull. Pengganti secara keseluruhan. Makanya boleh mubdal minhunya dihapus. Ka ja'a Zaidun Zainul Abidin. Boleh Zaidunnya dihapus. Ini badal kull min kull. Ra'aitu Zaidan Zainal Abidin. Boleh Zaidnya dihapus. Jadi apa? Ra'aitu Zainal Abidin. Marartu bi Zaidin Zainil Abidin. Intinya dia i'rabnya sama dengan mubdal minhunya. Au atfa bayan, atau ataf sebagai bentuk penjelasan. Au tauqidan lafdhiyan bil muratif, atau sebagai penguat, sebagai muakkid. Zaid adalah Zainul Abidin. Yang ini lafdhi bil muratif, yaitu dianggap dia sama, sederajat. Intinya i'rabnya sama. Kemungkinan kedua, asani al-qata', yaitu kita putuskan dia dari yang sebelumnya. Maka boleh i'rabnya menjadi apa? Marfu' huwa, jadi huwa. Misalkan ra'aitu Zaidan huwa Zainul Abidin. Ada huwa, tapi terhapus huwanya ya. Kita lihat di sini qata'uhu anit tabaiyah. Ini mestinya tanpa titik dua. Qata'uhu, memutuskan dia dari tabaiyah. Jadi i'rabnya tidak ikut yang sebelumnya. Imma biraf'i, boleh jadi sebagai khabar marfu', khabaran li mubtada'in mahdhuf wujuban, sebagai khabar untuk mubtada' yang terhapus secara wajib. Takdirnya apa? Huwa misalkan tadi itu. Au binasbih, boleh juga kita nasabkan dengan takdir apa? A'ni. Marartu bi Zaidin a'ni Zainal Abidin misalkan. Tapi a'ninya dihapus. Li fi'lin mahdhuf, untuk fi'il yang terhapus. Nahwu marartu bi Zaidin Zainul Abidin. Kenapa terjadi Zainul? Karena dia khabar dari huwa yang terhapus. Marartu bi Zaidin huwa Zainul Abidin. Boleh juga Zainal Abidin. Takdiruhu huwa Zainul Abidin au a'ni Zainal Abidin. Ya boleh. Makanya semakin mendalam ilmu nahwu seseorang, kalau dia i'rabnya lain dari yang lain, kita tak boleh langsung menyalahkan, tapi kita tanya apa hujahnya. Kalau hujahnya masuk akal, ya boleh diterima. Kalau sekedar dibuat-buat atau memang dia yang lupa, berarti tidak boleh diterima kalau ada i'rab yang nampak aneh. Fa in kana lismu wal laqabu mufradain, kemudian apabila isim dan laqabnya sama-sama mufrad, kilahuma wajib, dua-duanya memang mufrad, wajib indal jumhuri minal basriyin, menurut jumhur basriyun wajib apa? Idhafatul awal ila tsani, kita mengidhafahkan yang pertama sebagai mudhaf kepada yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Sa'idi kurzin, ja'a sa'idu kurzin, iya mudhaf ilaih. Seperti apa? Datang mat buah, mat mubtada, mat sebagai apa? Fa'il marfu', buah sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaihnya majrur. Wal kufiyun, sementara wal kufir wa ba'dul basriyin, sementara orang-orang Kufah dan sebagian basriyun yujawizuna littiba, membolehkan ittiba. Jadi sa'idun kurzun, bukan pola idhofah. Wal idhofah, boleh juga idhofah seperti yang tadi, sa'idu kurzin. Wa huwa shahih insyaallah, dan ini benar insyaallah, yaitu boleh dua-duanya. Boleh badal dan mubdal minhu, boleh juga dengan pola mudhaf ilaih.
Wa qauluhu wala tartiba bainal kunyati wal isim, tidak ada urut-urutan antara kunyah dengan isim. Boleh isim dulu atau kunyah dahulu. Wala bainal kunyati wal laqab, juga tidak ada urut-urutan antara kunyah dengan laqab. Baik, amma bainal kunyati wal isim, adapun antara kunyah seperti misalkan apa? Abu Musa dengan isimnya Abdullah bin Qais misalkan, fayajuzu taqdimuha alaih, maka boleh mendahulukan kunyah di atas isim, wal aks, dan kebalikannya tak masalah. Abu Musa Abdullah ibnu Qais atau Abdullah bin Qais Abu Musa, tidak masalah. Wa dzalika lintifa'i ma 'allal nabi takhirul laqab, dan sebabnya kenapa? Karena tidak ada alasan yang dengan itu kami jadikan sebagai alasan untuk mengakhirkan laqab. Sementara kali ini sekedar apa? Antara kunyah dengan isim, tidak ada alasan untuk kita mewajibkan yang ini didahulukan atau dibelakangkan, diakhirkan. Anil ismi anha likaunil maqsudi biha, karena yang dimaksudkan dengan kunyah, kenapa dikatakan Abu Musa misalkan, adalah lata ala dzati faqat, sekedar menunjukkan pada zatnya, ya Abu Musa, atau mungkin apa Ummu Iryata misalkan, atau apa misalkan Ummu Aisyah misalkan, sekedar menunjukkan pada zat lain. Dalam masalah laqab, laqab ini menunjukkan pujian atau menunjukkan celaan terhadap zat tadi, bukan sekedar menunjukkan pada zat, tapi menunjukkan pujian atau celaan juga. Sementara kalau kunyah, dia hanya menunjukkan pada zat, makanya boleh didahulukan, boleh diakhirkan dari namanya. Wa in kanat la takhlu min qasdi ta'zim, walaupun yang namanya kunyah itu tidak kosong dari maksud untuk mengagungkan. Ya, kita tidak langsung memanggil namanya misalkan apa itu ya Zaid, tapi kita katakan ya Aba Amr sebagai bentuk pemuliaan, tidak kosong dari tujuan tadi. Lakinnahu ma'khudun min aslil wad', akan tetapi ini diambil dari asal peletakan. Asal peletakan kunyah sekitar menunjukkan pada zat, bukan sebagai pemuliaan. Wal isti'mal, dan penggunaannya, atau boleh jadi yang beliau inginkan terbalik ya. Dari sisi peletakannya, tujuan kunyah itu untuk pemuliaan. Demikian pula tujuan penggunaannya adalah untuk pemuliaan, la minal lafaz, bukan dari lafadznya. Ya, kalau sekedar lafaz tidak menunjukkan pujian. Ini bapaknya Amir, ini bapaknya Sulaiman, tidak menunjukkan pujian. Biasa dengan apa? Laqab. Memang menunjukkan pujian atau celaan. Seperti di Zainul Abidin atau Anfunaqah. Dari lafadznya nampak pujian atau nampak celaan. Wal istiqaq, demikian pula bukan diambil dari pecahannya. Kalau diambil dari pecahannya memang nampak pujian. Apa itu laqab? Tapi untuk kunyah tidak menampakkan pujian, sekitar kunyah bapaknya si fulan. Wallahu a'lam. Kemudian wa in kana la budda minat tarjih, kalau kita harus mentarjih mana yang lebih layak diutamakan, kunyah atau isimnya, baina taqdimiha wa ta'khiriha anhu, fataqdimu lil kunyah arjah, maka mendahulukan kunyah itu lebih kuat. Ya, Abu Musa Abdullah atau Abu Bakar Abdullah misalkan, atau apa Ummu Fatimah Aisyah misalkan, barangkali ya ummu didahulukan daripada nama. Kama qalahu ba'duhum, sebagaimana itu dikatakan sebagian ulama, wa huwal ashhar, dan itulah yang paling terkenal. Wa amma bainal kunyati wal laqab, adapun antara kunyah dengan laqabnya seperti apa? Abu Hafiz Umar Al-Faruq. Nah, antara Abu Hafiz dengan Al-Faruq, qala Al-Ahdal di dalam kitab beliau Al-Kawakibud Durriyah mengatakan, qala Ibnu Hisham fil Awdah, enggak tahu ini Awdahil Masalik kah? Syarah apa? Alfiyah Ibnu Malik, fi nuskhah minal khulasah, walam ini khulasah punya Ibnu Malik Al-Andalusi yang ma'ruf ya, khulasah ma yaqtadi, dalam satu naskah dari kitab khulasah punya Ibnu Malik ada kalimat yang menuntut annal laqab yajibu ta'khiruh,
bahwasanya laqab misalkan Al-Faruq wajib diakhirkan anil kunyah daripada Abu Hafs. Ya makanya seringnya Abu Hafs ya. Abu Hafs Umar, Al-Faruq paling akhir. Ka Abi Abdillah Anfin Naqah. Abu Abdillah Anfin Naqah. Namanya mungkin siapa tak tahu, Utsman kah siapa? Abu Abdillah Utsman Anfin Naqah. Wa laisa kadzalik. Iya, hidung unta. Ini zaman jahiliyah karena disebutkan oleh Al-Ahdal, karena dulu waktu masih daras di pondok Indonesia dulu, yaitu ada anak yang dia disuruh orang tuanya untuk apa mengambil sisa daging yang ada dari unta. Nah, anak itu datang dengan apa, tangannya dimasukkan ke kepala unta itu di bagian hidungnya kalau tak salah, bahwa ayah yang tersisa hanya hidung unta ini, yang lain habis. Maka dikenal dia sebagai Anfun Naqah langsung. ada yang namanya masa dulu tak tahu tahun ribuan tahun yang lalu bagaimana, langsung dikenal dengan itu dia. Tayyib. Hanya saja setelah itu Ibnu Hisham mengatakan laisa kadzalik, namun bukan demikian. Memang tak masalah sebenarnya ini. Wa maknanya annal amra jaizut tarafain, perkaranya boleh, terserah mau laqab lebih dahulu atau kunyah lebih dahulu, tak masalah. Wa jaa indal ahdal aidan, juga datang di dalam cerita Al-Ahdal, wa qala Ibnu Anqa ta'lilatu ta'khiril laqab anil ismi yaqtadi ta'khirahu anil kunyah. Alasan-alasan yang didatangkan untuk mengakhirkan laqab dari isim, berarti apa laqabnya itu? Yaitu Al-Faruq, diakhirkan dari isim, berarti memang Umar Al-Faruq. Ini menuntut untuk nama tadi diakhirkan dari kunyah. Ya memang biasanya apa, kunyah lebih awal, Abu Hafs, kemudian Umar, kemudian baru Al-Faruq, tak masalah insyaallah. Qultu al-ashhar, yang paling terkenal takhirul laqab mutlaqan, laqab memang diakhirkan secara mutlak. Ya, Al-Faruq paling akhir. Wa amma ta'lilat, adapun alasan-alasan yang didatangkan, fala yumkinu tarduha daima, tidak mungkin kita bakukan selamanya, yaitu pasti selalu demikian, ya tak mungkin. Ini sekedar perkiraan, seringkali begini, terkadang ternyata tidak demikian. Wala tuhkamu, kenapa ada tak di situ sebagai apa ini? Istilahnya as-sama sebagai apa? Apakah sebagai maf'ul bih dari tuhkimu misalkan? Cuma fa'ilnya hiya kembali kemana? Ta'lilat kah? Wala tuhkimus sama. Sementara alasan yang ada itu tidak akan mampu untuk menghakimi apa yang didengar. Iya, karena ternyata lain-lain. Kabilah, sebagian kabilah demikian, kabilah yang lain ternyata begitu untuk masalah bahasa Arab. Walam yamna'u ayyu uslub, metode apapun tidak akan menghalangi illa li fasad, kecuali karena suatu kerusakan. Kalau ada kerusakan makna atau kerusakan tujuan, barulah dikatakan kali ini wajib ini yang didahulukan misalkan. Tapi biasanya kita tak sampai mendapatkan yang separah itu, tak masalah. Baik. Wa dalilin zahir, atau ada dalil yang jelas untuk menjadikan ini lebih dahulu atau itu yang lebih dahulu dalam masalah apa? Antara laqab dengan kunyah. Wallahu a'lam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Misal prakteknya tidak terlalu susah. Tinggal kita ingat yang itu. Abu Hafsin, Umar bin Al-Khattab, Al-Faruq. Insyaallah polanya itu aja, ikut itu mudah, selamat dan terkenal. Lebih terkenal metode tadi. Wallahu a'lam.